Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi dan Bisnis untuk pertemuan yang kelima. Kali ini akan dibahas adalah sub CPMK yang keempat tentang bagaimana kita memetakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Jadi yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang kegiatan awal yang akan dilakukan oleh penyelenggara atau pemasaran organisasi dan bisnis sehingga dalam pelaksanaan kampanye sesuai dengan tujuan dan eh, sasaran yang ditentukan. Kita langsung saja. Kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama adalah di mana diharapkan saudara bisa memiliki kemampuan dalam hal mengingat konsep pemasaran sosial, kemudian juga dapat menginterpretasikannya secara benar, kemudian menggunakan konsep sebagai pedoman bekerja, dan mengidentifikasi hubungan antara konsep. Adapun konten yang akan disampaikan pada pertemuan yang kelima ini, yang pertama adalah cerita yang sebagai pendahuluan, kemudian bagaimana nanti dijelaskan tentang memilih fokus kampanye sebagai tahap pertama dalam perencanaan di awal, lalu juga menentukan termasuk mengidentifikasi tujuan kampanye dan melakukan analisis SWOT sehingga apa yang akan kita kerjakan atau apa yang akan kita kampanyekan pesannya dapat dicapai dan diterima oleh halayak sasaran. Sebuah fenomena yang beberapa bulan yang lalu terjadi ketika awal pandemi ini muncul di Indonesia, maka pasar sangat eh, besar sekali ya permintaan untuk masker, di mana masker digunakan untuk orang-orang di dalam aktivitasnya, sehingga dengan permintaan yang besar, kemudian terjadilah penimbunan. Nah, penimbunan ini juga yang menjadi permasalahan sosial, yang dimana seharusnya masker dijual dengan kuantiti yang memang diperlukan, kemudian juga ya tentunya tidak ditimbun dengan harga juga yang memang seharusnya dapat dikontrol. Namun faktanya di lapangan memang kekurangan masker itu terjadi, harga juga melambung tinggi sampai ada yang 10 kali lipat dan juga antrian di mana-mana termasuk yang paling utama di daerah Jabodetabek ya karena memang pusat keramaian untuk beraktivitas orang bekerja dan juga menjadi titik yang paling rawan atau paling tinggi terinfeksi masyarakatnya positif COVID-19 di daerah tersebut sehingga permasalahan sosial yang terjadi adalah penimbunan masker itu terjadi dan juga uh, panic buying ya, panic buying dari sekelompok orang atau masyarakat dan memang dapat merugikan untuk masyarakat lainnya. Dan itulah memang yang terjadi di awal bulan Maret, April di 2020. Gitu. Nah, hal tersebut merupakan hal yang menjadi permasalahan untuk diselesaikan baik pemerintah ataupun organisasi di dalam bidang kesehatan atau memang organisasi yang bergerak untuk penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini. Tentu itu juga menjadi hal yang berhubungan dengan pemasaran organisasi dan bisnis. Kunci sukses sebagai pelaksanaan kampanye agar tidak terjadi panic buying dan penimbunan tentunya adalah sosialisasi yang tepat sasaran, yang pesannya juga tersampaikan dengan baik, sehingga perubahan perilaku untuk membuat perilaku yang baru itu dapat dilaksanakan untuk kepentingan bersama dan tentunya itu harus secara sukarela. Yang menjadi kunci sukses dari itu semua adalah bagaimana seorang pemasar atau organisasi non bisnis eh, dapat meminimalkan ya dampak tidak menguntungkan atau yang merugikan begitu sehingga masyarakat betul-betul
betul-betul bisa menerima kampanye bahwa tidak menimbun dan tidak panik buying itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kunci-kunci sukses itu di dalam sebuah perencanaan, pemasaran organisasi non-bisnis sehingga pesan kampanye dapat tersampaikan dengan baik. Berikutnya, pada bab ini menggambarkan tahap pertama dari proses perencanaan, yaitu kita akan menganalisis lingkungan pemasaran sosial. Berbicara mengenai lingkungan pemasaran sosial, artinya kita akan berbicara lingkungan internal juga lingkungan eksternal. Proses tersebut termasuk mengidentifikasi pendekatan potensial, maksudnya adalah mengidentifikasi perilaku-perilaku baru yang sehingga bisa menjadi produk kampanye sebagai pemasaran sosial dan diharapkan itu bisa terjadi perubahan itu ya, perubahan perilaku yang baru itu. Kemudian menganalisis setiap pendekatan dan kriteria yang relevan, artinya nanti di sini juga kita mempelajari kira-kira setelah kita menentukan tujuan, lalu hal apa saja yang harus kita breakdown sehingga kegiatan-kegiatan itu atau hal-hal itu betul-betul sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan dan memang tujuan yang betul-betul dibutuhkan oleh pasar ya, oleh masyarakat dan memilih fokus pengembangan rencana. Salah satu yang akan kita bahas dalam hari ini adalah tujuan dan fokus, di mana tujuan itu contohnya misalkan ya, dapat kita tentukan, yakni melakukan pembelanjaan dengan jumlah yang wajar. Nah, tujuan ini berkaitan dengan perilaku dari masyarakat tersebut. Jadi perilaku apa yang ingin kita harapkan, tentu itu harus kita menentukan ya, sesuai dengan isu-isu yang terkini. Nah, dalam hal ini panic buying dan penimbunan masker, lalu APD, tujuannya adalah tentu perilaku baru tentang pembelanjaan dengan jumlah yang wajar ya. Kemudian fokusnya adalah tidak berperilaku panik buying gitu ya. Fokusnya atau fokus itu output dari kondisi ya. Kondisi atau output dari perilaku yang baru tersebut begitu. Nah, di dalam tahap ini kita juga akan menganalisis SWOT ya dalam rangka mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimaksimalkan. Tentu ini kekuatan internal dan juga uniknya ini kekuatan SWOT di pemasaran organisasi dan bisnis itu juga berkaitan dengan di pihak eksternal. Jadi seperti misalkan pemerintah, apakah pemerintah melakukan kebijakan yang eh, mendorong atau memperkuat kampanye kita seperti itu. Lalu kelemahan yang dapat diminimalkan, peluang untuk ditangkap, dan ancaman untuk diantisipasi dalam rencana kita. Tentu yang menjadi ancaman dalam hal ini adalah eh, tidak adanya perubahan perilaku atau ancamannya adalah perilaku yang lama. Ya. Aktivitas lainnya termasuk meninjau berbagai upaya yang serupa yang dilakukan di masa lalu dan analisis persaingan. Hal ini menjadi penting sehingga organisasi kita sebagai penyelenggara tidak melakukan hal atau kesalahan yang sama, ataupun kita bisa mengembangkan dari kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya. Nah, yang pertama pembahasan kita adalah memilih fokus kampanye. Terdiri dari dua identifikasi, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pendekatan potensial untuk fokus kampanye. Sekali lagi mengidentifikasi pendekatan potensial untuk fokus kampanye. Nah, pengambilan keputusan ini dimulai dengan mengidentifikasi pendekatan potensial utama yang mungkin memberi kontribusi pada pemecahan masalah atau mendukung suatu isu sosial. Jadi kembali lagi kepada tujuan, artinya kita harus memilih tujuan yang memang tujuan yang menjadi utama. Potensial perilaku perubahan perilaku yang baru yang utama, yang sehingga bisa memecahkan masalah ya lebih besar. Berikut ini adalah identifikasi pendekatan potensial untuk fokus kampanyenya.
Seperti contoh, misalkan isu sosialnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Maka pendekatan potensialnya adalah maka kita harus bisa mengendalikan kelahiran, pencegahan serangan seksual, ya atau perkosaan kalau di kriminalitasnya gitu. Berbicara kepada anak Anda tentang seks, jadi pendidikan seks itu penting sehingga kita bisa mencegah apa hal yang buruk atau dampak dari seks bebas itu. Lalu peluang adopsi dan penyuluhan aborsi. Jadi dengan adanya penyuluhan adopsi sehingga tidak adanya atau semakin kecilnya angka aborsi. Kemudian untuk yang sudah berniat atau terpikirkan untuk aborsi, dengan ada penyuluhan diharapkan bisa uh, tidak dilakukannya hal tersebut. Ya, jadi pendekatan potensial untuk fokus itu lebih pada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga tujuan tentang bagaimana kehamilan yang tidak direncanakan itu tidak terjadi. Gitu ya. Kemudian isu yang kedua misalkan minum minuman keras dan mengendarai. Di Amerika Serikat ini menjadi tugas utama pada Komisi Keamanan Lalu Lintas Negara. Ya. Kalau di kita ya disebutnya adalah kepolisian. Hal yang akan kita lakukan atau tadi istilahnya ya, fokus pendekatan potensial untuk fokus adalah yang pertama kita selalu atau pihak pemerintah atau pihak aparatur negara selalu mengadakan pengawasan dalam lalu lintas ya untuk pengemudi. Lalu dilarangnya minuman keras atau meminum minuman keras dan mengendarai di bawah umur. Ya. Lalu jika ada hukuman yang baru atau undang-undang yang baru yang terkait hal tersebut, maka aparat pemerintah harus menyampaikannya kepada publik. Gitu ya. Kemudian kerjasama dengan personel militer, karena memang berbicara dengan minuman keras juga berbicara tentang anarkisme, berbicara tentang uh, ya, kegiatan apa aktivitas yang merugikan orang lain seperti halnya kriminalitas gitu. Sehingga aparatur negara harus bekerja sama ya antara TNI dengan Polri kalau di Indonesia. Lalu pelanggar berulang, nah ini juga harus ada sosialisasi seperti apa sikap atau tindakan bagi pelanggar yang berulang. Kemudian tidak membiarkan seorang teman mengendarai sambil mabuk. Tentunya ini menjadi hal yang harus disosialisasikan sehingga tidak terjadi orang yang mabuk sendiri kemudian mengendarai mobil. Tentu itu menjadi hal yang penyebab kecelakaan dari meminum minuman keras sambil berkendara. Kemudian isu yang berikutnya adalah polusi udara. Ini menjadi tugas besar dari Dewan Pengendali Kualitas Udara Regional kalau di Amerika Serikat. Hal yang harus kita upayakan adalah satu carpooling, itu adalah berbagi kendaraan untuk arah yang sama sehingga bisa mengefektif dan mengefisienkan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Lalu angkutan massal, ya bedanya dengan carpooling, kalau angkutan massal memang berbeda arah, ya, dan tentu berbagai bentuknya kalau angkutan massal. Lalu berjalan menuju tempat kerja sehingga bisa lebih menghemat polusi, ya lebih menghemat biaya, kemudian mengurangi polusi juga ya. Atau telecommuting, dia kebijakan bekerja secara efisien dari luar kantor, bisa dari rumah, atau menyiapkan alat pendukungnya seperti laptop, internet, dan lain-lain. Gitu ya. Tidak mengisi penuh tangki bensin, kalau di Amerika Serikat ini menjadi hal yang penting karena mengisi penuh tangki bensin itu akan luber lah ya, luber sehingga itu bisa uapannya itu bisa memperkuat untuk menipisnya lapisan ozon seperti itu. Lalu mesin pemotong rumput yang bertenaga gas gitu ya. Isu yang terakhir adalah contohnya seperti mentoring pemuda. Ini menjadi tugas dari organisasi nirlaba. Tentu ini terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, yang bergerak di bidang organisasi nirlaba. Yang pertama aktivitasnya adalah orang tua mengidentifikasi dan mendukung mentor untuk anak-anak mereka. Mendukung mentor maksudnya adalah ada orang lain yang menjadi mentor anak-anak
kita gitu ya, atau anak-anak orang tua tersebut, sehingga memberikan pemahaman-pemahaman positif. Lalu merekrut mentor secara sukarela, lalu mentor potensial yang membiarkan mereka dikenali oleh orang tua dan anak-anak, program yang memfokuskan pada resiko yang mungkin dihadapi pemuda, program yang memfokuskan pada pencapaian agar pemuda tetap berada pada jalurnya atau jalur yang benar ya, dengan bantuan yang mentor yang dibayar. Sehingga anak-anak itu dengan adanya mentoring ini menjadi prestasi yang diraih. Ini itu menurut sumber Kotler et al. 2002. Berikutnya adalah lanjutan dari fokus kampanye. Untuk yang kedua adalah mengevaluasi. Apa yang dievaluasi adalah pendekatan potensial dan memilih sebuah fokus. Nah, ini kriteria yang dapat digunakan dalam memilih fokus yang paling sesuai dengan isu tersebut. Kriteria yang pertama adalah potensi perubahan perilaku. Ini menjadi hal yang paling penting karena sekali lagi produk untuk pemasaran organisasi dan bisnis adalah perubahan perilaku. Jadi kriteria yang paling utama dalam memilih fokus adalah perubahan perilaku tersebut. Penjelasannya, apakah ada perilaku yang dapat dipromosikan atau disampaikan atau dikampanyekan yang ditujukan pada suatu isu tersebut atau suatu isu yang sedang ada di masyarakat. Seperti halnya misalkan ini, ada penawaran tentang perilaku yang baru, tentang kampanye perilaku yang baru untuk remaja hamil, tapi berkaitan dengan seks yang aman. Itu tentu tidak menjadi hal yang efektif karena sudah terjadi kehamilannya. Jadi tidak cocok adanya sosialisasi seks yang aman untuk remaja yang sedang hamil atau yang sudah hamil. Lalu kriteria yang kedua adalah permintaan pasar. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari kampanye perubahan dengan fokus tersebut? Kita berbicara jumlah berarti ya. Jumlah pemuda yang akan mendapatkan manfaat dari kampanye mentoring yang memfokuskan pada kesukarelaan untuk pemuda yang menghadapi risiko tertentu mungkin tidak sebesar jika memfokuskan pada upaya menggalakkan agar semua orang tua mengidentifikasi dan mendukung kepedulian mereka terhadap kehidupan anak-anaknya. Sehingga memang yang paling efektif adalah ketika kita berbicara bagaimana pemuda itu ada di jalur yang benar, meraih prestasi, tentu tidak mengandalkan orang lain, tetapi mengandalkan organisasi yang paling kecil, yaitu adalah keluarga. Itu yang menjadi sosialisasi untuk yang efektif dibanding pemerintah menyediakan mentor yang bisa mendukung ke arah yang baik dari anak-anak tersebut. Berikutnya adalah penawaran pasar. Penjelasannya, apakah isu ini telah ditindaklanjuti oleh organisasi atau kampanye yang lain? Bisa organisasi yang lain atau dalam bentuk kampanye atau pesan yang lain. Itulah yang disebut penawaran pasar. Nah, berdasarkan hasil sebuah audit cepat, ya, mungkin terungkap bahwa sejumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk mempromosikan dan mendukung moda transportasi alternatif seperti transportasi massa dan carpooling. Dalam waktu dekat, mungkin ada organisasi yang akan mendedikasikan carpooling tersebut atau transportasi massa tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu memenuhi tangki bensin agar mendukung terlindungnya lapisan ozon. Jadi kita harus melihat apakah ini ada organisasi yang melakukan kampanye yang sama, yang serupa. Gitu ya. Lalu kecocokan organisasi. Ini berkaitan dengan pengembangan rencana kampanye ke depan. Ketika kita sudah menentukan tujuan perilaku yang baru, kemudian hal yang sasarannya, lalu kita juga menilai apa pesannya ya. Yang menjadi hal penting juga adalah kira-kira perubahan perilaku tersebut atau pesan kampanye kita apakah sesuai dengan salah satu organisasi atau organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Contoh misalkan ketika kita menjadi organisasi yang concern di bidang penghijauan, pelestarian alam, mungkin kita bisa kerjasama dengan produk-produk yang berkaitan dengan alam. Misalnya seperti produk yang air mineral, gitu ya. Sehingga penanaman itu penting.
kemudian dilakukan kerja sama sehingga melakukan kegiatan secara bersama-sama. Atau perusahaan-perusahaan besar, pabrikan, manufaktur yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau di Indonesia ada yang kita kenal ada Unilever ya. Bisa jadi kita bekerjasama dengan Unilever lalu mengadakan program yang sama. Itu yang dimaksud dengan kecocokan organisasi. Terakhir adalah membiayai sumber daya dan daya tarik. Nah, ini penjelasannya adalah pendekatan yang mana yang berpotensi mendapatkan pendanaan terbesar. Ya, contohnya kalau di Amerika Serikat berbicara kampanye tentang anti minuman keras, ya anti minuman keras dan mengendarai itu paling cocok ya bekerja sama atau bermitra dengan Mothers Against Drunk Drivers, MAD ya, sebagai sponsorship dari industri bir. Gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi tujuan kampanye. Jadi tujuan ini lebih luas dari dari fokusnya ya. Artinya tujuan ini merupakan perilaku yang ingin ada, merupakan perilaku baru dari masyarakat. Sebuah tujuan dari kampanye pemasaran sosial adalah perilaku apa yang diinginkan dari hal yang sasaran ya. Oke, ini adalah tabel yang dimana mengilustrasikan perbedaan maksud dan tujuan. Yang pertama isunya tadi kehamilan tidak direncanakan. Maka maksud kampanyenya adalah berkurangnya kehamilan dan perilakunya atau tujuannya adalah halayak sasaran memilih pemantangan. Pemantangan itu eh, pematangan untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Kalau bahasa kita mah pacaran dulu lah ya. Pacaran dulu, saling kenal, baru memutuskan untuk menikah ya. Tentu saling mengenal itu tidak harus berpacaran ya. Mungkin di muslim ada yang namanya ta'aruf, tapi ta'aruf itu ya saling mengenal tadi. Kalau di umat muslim ada yang namanya murabi 1 sama murabi 2, maka calonnya misalkan yang laki-laki dari murabi 1, yang perempuan dari murabi 2. Nanti murabi 1 sambil ngobrol dengan murabi yang keduanya gitu. Itu eh, laki-lakinya seperti apa, sifat keluarga, kemudian tujuan hidupnya dan seterusnya gitu ya. Yang perempuan juga sama. Lalu berikutnya adalah minum minuman keras dan berkendara. Maksud kampanyenya adalah supaya berkurangnya jumlah cedera akibat perilaku drinking dan driving di bawah umur. Tujuan kampanyenya adalah perubahan perilakunya adalah hal yang kesaran, tidak mencoba-coba minum dan berkendara. Berikutnya adalah polusi udara. Fokusnya adalah berkurangnya senyawa organik yang menguap di atmosfer yang disebabkan oleh tumpahan gas. Oh ini ilmunya ilmu bidang yang lain lah ya, bukan di bidang kita. Tapi logika kita bisa menggambarkan lah bagaimana eh, dengan adanya polusi udara itu bisa membahayakan bumi kita, begitu ya. Mohon maaf ini typo ya, harusnya halayak. Tujuannya adalah halayak sasaran tidak mengisi penuh tangki bensin sehingga tidak tumpah, begitu ya. Uapan dari bensinnya juga menjadi aman karena tidak tumpah. Ya. Lalu mentoring yang untuk anak remaja tadi ya. Fokusnya adalah bertambahnya jumlah orang tua yang peduli terhadap kehidupan anak-anaknya. Lalu perubahan perilakunya adalah diharapkan halayak sasaran memberi perhatian lebih kepada anak-anak mereka. Seperti halnya selalu bertanya, selalu diajak berbicara, ngobrol gitu ya. Lalu saling terbuka antara orang tua dan anak sehingga keharmonisan dalam rumah itu memang terwujud. Nah, hal yang lain yang harus kita lakukan dalam kegiatan perencanaan atau penentuan fokus dan tujuan ini adalah menganalisis SWOT. Lingkungan dari fokus kampanye yang dipilih terdiri atas faktor internal dan kekuatan eksternal. Ya, yang menjadi unik adalah eksternal dipandang sebagai kekuatan di dalam pemasaran dan bisnis yang dapat memberikan dampak pada kemampuan pemasaran sosial. Kemampuan apa? Tentu adalah kemampuan bagaimana pemasaran sosial itu mempengaruhi masyarakat ya untuk berperilaku yang baru dalam mengembangkan dan mempertahankan pengaruh sukses mereka.
sukses di pemasaran sosial adalah adanya perubahan perilaku yang baru. Sukses mereka terhadap hal sasaran. Faktor-faktor internal merupakan komponen terdekat dengan program pemasaran sosial. Sekali lagi, faktor internal merupakan komponen yang paling dekat dengan program pemasaran sosial yang dapat mempengaruhi sumber daya dalam hal jumlah dan kualitas ya. Lalu kualitas pelayanan, juga kemampuan dalam mempengaruhi halayak sasaran dan menanggapi halayak sasaran. Di mana proses ini juga bisa jadi gagal. Karena apa? Karena secara internal terbenturnya dengan kepentingan politik. Di dalam organisasi kita ada yang bermain politik atau ada yang memihak untuk beberapa partai sehingga kampanyenya tidak sempurna. Kemudian reputasi, citra program, rekan internal, dan para penentang potensial. Ini bisa terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan lingkungan mikro yang kemudian kita harus analisis, kita harus audit. Yang pertama ada sumber daya. Penjelasannya begini, evaluasi atas pendanaan. Seberapa besar kita punya uang yang akan kita jadikan modal untuk kampanye kita. Ya, tentu bukan kampanye politik, kampanye perilaku baru, kampanye pemasaran sosial. Penempatan staf, berbicara mengenai kuantitas dan kualitas staf ya, dan keahlian. Kinerja masa lalu, ya, lingkungan mikronya kinerja masa lalu. Evaluasi atas kesuksesan dan kegagalan program yang sebelumnya, ya, apakah sudah sukses atau belum, berapa persen ketercapaiannya, ya. Bagaimana Pak cara menghitungnya? Ya tentu menghitung dari target dibanding aktual ketemu skor nanti, gitu ya. Penyerahan layanan, penjelasannya evaluasi atas kemampuan dalam menyampaikan program. Itu dalam menyampaikan kampanye maksudnya ya. Dan layanan yang akan ditawarkan pada hal yang sasaran. Lalu dukungan manajemen. Nah, evaluasi atas berbagai upaya yang perlu diperluas sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan manajemen. Karena staf hanya sebatas yang melakukan kampanye atau program dari sebuah perencanaan pemasaran sosial. Yang menjadi penting juga adalah dukungan manajemen. Apakah akan sustainable dukungannya atau tadi adanya unsur-unsur politik sehingga hanya beberapa waktu saja kampanyenya. Lalu prioritas isu. Nah, penjelasannya adalah evaluasi atas fokus dari kampanye yang perlu dipertimbangkan sebagai prioritas utama berdasarkan persepsi publik yang paling berpengaruh. Jadi harus mencerna, harus bisa kritis kira-kira yang isu yang ada di publik apa, begitu ya. Sehingga kita bisa tadi melihat lingkungan mikro yang baik ya, yang paling tepat begitu, yang paling benar juga. Lalu public internal, evaluasi atas kontribusi rekan kerja dalam organisasi yang mempunyai ketertarikan dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas program. Jadi ini berbicara soal siapa yang paling memiliki kebijakan yang paling tinggi di organisasi non bisnis. Nah ini kita juga harus bisa melihat karena program kampanye tujuan fokus itu memang musyawarah. Namun pengambil keputusan di dalam organisasi non bisnis juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan besar ya, karena dia yang akan menjadi tumpuan sebagai penanggung jawab dari kampanye tersebut. Lalu rekanan saat ini berbicara soal tim dalam sebuah organisasi. Jadi evaluasi atas keratan hubungan kerja yang ada di dalam koalisi atau organisasi tersebut yang melibatkan rekanan perusahaan, jadi bisa dengan internal perusahaan atau juga dengan eksternal perusahaan. Dan gugus tugas, ini berkaitan dengan pemerintah apabila ada gugus tugas khusus yang berkaitan dengan program kampanye kita dalam menangani isu sosial. Nah, jadi kalau saudara penasaran apa yang ada di Indonesia, isu sosialnya, keywordnya itu bisa dicek di internet ya, di Google, isu sosial Indonesia atau masalah sosial Indonesia. Nanti ada dari
Kementerian Sosial yang merilis. Ya. Kemudian selanjutnya analisis unsur-unsur lingkungan makro. Ini yang menjadi seru, yang menjadi penting juga ya. Dilakukan untuk mengetahui berbagai kekuatan dari luar organisasi yang bisa mempengaruhi, yang bisa memperkuat atau juga memperlemah gitu ya. Pemasaran sosial dalam mengambil keputusan. Saya gambarkan contohnya adalah bagaimana masyarakat kita punya budaya tentang mengasihani orang lain. Dimana kalau kita terjadi seperti ini, ada di dalam mobil, kemudian lihat pengemis, hati kita muncul ibanya, lalu ada receh atau ada uang lebih kita berikan. Itu budaya kita. Itu sebagai lingkungan makro, culture orang Indonesia, ya Asia Tenggara, Indonesia seperti itu. Ya, lebih khususnya Indonesia seperti itu. Oke. Dan itu menjadi tantangan untuk bagaimana mengelaborasikan antara culture dengan structure di bidang hukum, ya undang-undang uh, yang ditentukan oleh pemerintah untuk menangani kemiskinan, untuk menangani pemerataan ekonomi dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah kategori utama lingkungan makro. Yang pertama adalah kekuatan budaya. Yang menjadi kategori utamanya bisa dalam hal nilai. Ya, orang Indonesia punya nilai saling tolong menolong gitu, nggak enakan gitu ya, kasihan gitu, saling kasihan gitu ya. Tapi tidak tahu ya, netizen sekarang biasanya kalau ngelihat yang tersisa justru lebih 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 pada suka tuh orang-orang yang terlihat tersiksa ya kalau netizen sekarang. Tapi semoga tidak dengan Anda semua, tidak semua ya. Lalu norma yang berlaku ya di sebuah negara tersebut atau lokus tersebut, lalu persepsi dari masyarakat sekitar atau hal kesaran, pilihan ya, berbicara soal preference dan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap keputusan pemasaran sosial. Tentu nilainya semakin positif, normanya juga semakin jelas, persepsinya juga semakin jelas juga, pilihannya juga eh, pilihannya yang satu begitu ya, tidak terbagi menjadi beberapa pilihan, itu kita bisa memudahkan. Namun yang menjadi hal yang penting juga ketika nilai norma persepsi pilihan tersebut tidak sejalan dengan tujuan kampanye. Contoh tadi ya, nilai kita merasa suka ingin membelas kasih gitu ya, tetapi tujuan kita misalkan dengan pemerintah isi kampanyenya jangan memberi uang atau makanan untuk para pengemis. Nah, itu menjadi tantangan. Artinya akan ada PR fasilitas di sana, undang-undang di sana, bagaimana pengawasan, keterlibatan organisasi swasta dan pemerintah, dan lain-lain. Lalu kampanyenya, medianya, itu yang menjadi PR besar. Lalu kekuatan teknologi. Hal yang bisa dibahas dengan kekuatan teknologi adalah adanya peluang teknologi, adanya produk berkaitan dengan teknologi baru, lalu pasar yang baru, begitu. Yang perlu dipertimbangkan pemasar sosial. Kemudian kekuatan demografi. Hal yang berkaitan dengan kekuatan demografi, topik-topik yang bisa menjadi isunya adalah tren ukuran, maksudnya tren ukuran demografi tersebut, kemudian usia, dari sisi gender, ras, pekerjaan, lokasi, dan hal lainnya terkait populasi yang berpengaruh terhadap pemasaran sosial. Lalu alam, isunya berkaitan dengan perubahan lingkungan alam. Kemudian kekuatan ekonomi, seperti halnya daya beli dan pengeluaran konsumen. Panic buying gitu ya, atau supply sangat jauh perbandingan dengan demand. Memang supply tidak boleh seimbang dengan demand. Supply harus agak sedikit berbeda dengan demand, karena kalau supply sama dengan demand, maka keuntungannya kecil, tidak ada persaingan di situ ya. Lalu kekuatan politik atau hukum. Ini yang bisa berkaitan isunya adalah hukum atau tindakan pemerintah yang dapat
mempengaruhi upaya-upaya kampanye. Kemudian publik eksternal, eh, yang menjadi isu bisa terkait dengan kelompok di luar organisasi yang memberikan dampak potensial dan aktual terhadap halayak sasaran. Demikian materi hari ini di pertemuan kelima, manajemen organisasi pemasaran dan bisnis. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang keenam dengan pembahasan yang baru di sub CPMK yang kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.